Oke, saya Robin baik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yakni mengenai ulangan bab 3 tentang pembentukan kalimat. Kemarin teman-teman sudah melakukan ini ya, mengerjakan ulangan-ulangan tersebut, soal-soal tersebut. Oke, untuk malam hari ini fokusnya adalah di pembahasannya, seperti itu. Oke ya, teman-teman. Kemarin kan nilainya ada tuh yang remedi, kemudian ada juga yang nilainya hampir maksimal, seperti itu. Terus ada juga yang komplain ya, komplain aja gitu kerjaannya. Saya itu. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Itu bagian dari pembelajaran. Oke. Nah, untuk malam hari ini fokusnya kita akan melakukan pembahasan ya, Robun. Ini ya, judulnya adalah ulangan bab 3 mengenai pembentukan kalimat. Kemarin kan teman-teman sudah belajar tuh selama sekitar 4 hari ya, 4 hari yang lalu. Jadi kita untuk pembahasannya saja malam hari ini. Nama Korea Mandiri. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke poin nomor 1. Di sini hanya ada sekitar 20 pertanyaan teman-teman ya. Saya akan mulai ya. Saya coba tunjuk nih dari bawah ya. Mas Taprikan. Halo Mas Taprikan. Iya, Sam. Oke, Mas Taprikan. Nomor 1 dibantu baca kalimatnya. Ini. Sebutkan 3 kata tunjuk. 3 kata tunjuk. Kira-kira kata tunjuk itu apa aja Mas Taprikan? Ini, itu dekat, itu jauh. Oke, ini kan ada 3 tadi ya. Kalau dalam bahasa Koreanya yang mana kira-kira? Yang D. Oke, jawabannya adalah yang D. Bener ya. Kata tunjuk itu ada 3. I, gejo. I ini, ge itu dekat, jo itu jauh. Teman-teman jawabannya jangan yang A. Yang A kenapa salah, Mas Taprikan? Coba dibantu baca yang A itu apa ini? I, Igot. Apa itu igot? Artinya adalah benda, benda ini. benda ini. Kalau gegot apa, Mas Taprikan? Benda itu. Benda itu jauh atau dekat? Ya, dekat. Dekat ya, betul. Kemudian jogot apa jogot? Cukup. Benda itu jauh. Oke, jogot artinya adalah benda itu jauh. Bener ya, teman-teman. Kemudian kalau yang poin 2, kenapa yang ini salah, Mas Afrikan? Coba dibantu baca. Ijazah Isaram. Apa itu isaram? isaram itu untuk orang. Oke, berarti artinya Orang ini. orang ini. Kemudian kalau gesaram, artinya apa gesaram? Kesaram orang itu dekat. Orang itu, betul ya. Kemudian kalau josaram berarti orang Orang itu jauh. orang itu jauh. Bener ya, teman-teman. Kemudian untuk yang poin C, di sini kan kalimatnya apa ini? Dibantu baca Mas Afrikan. Ada yo, Yogi, terus, dagi, mm-mm, gagi, terus. terus dagi. Oke, artinya gimana? Yogi itu apa yogi? Yogi itu di sini, Kalau gogi, di situ, kalau jogi di sana, di sana jauh ya. di Kira-kira ini sana jauh. kategorinya apa? Kata tunjuk apa ini? Tempat. Iya, betul. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk penjelasannya bahwasanya paling tepat adalah yang igejo. Karena ditanya hanya 3 kata tunjuk saja, bukan kata tunjuk tempat. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami. Saya lihat beberapa banyak yang terkecoh. Ada yang pilihnya adalah nomor 1. Laris saja pilihnya nomor 1, Laris. Ya, Mas Laris belum hadir kayaknya, Ruben. Kemudian Mas Ahyar nggak tahu saya. Mas Ahyar tadi belum coba saya cek ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang poin D. Seperti itu. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk poin 1. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada berarti saya anggap cukup jelas ya. Kemudian selanjutnya Mas Rizky Awan. Mas Rizky, halo. Halo Sam, Mas Rizky nomor 2 dibantu baca kalimat tanyanya. sebutkan 3 kata tunjuk tempat. Sebutkan 3 kata tunjuk tempat. Ya, kira-kira kata tunjuk tempat itu apa aja Mas Rizky? Yogi, gogi, jogi. Oke, betul. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang A, Yang A, bener ya. Jawabannya adalah yogi. Ini kenapa di sini dikasih akhiran juga? Ini apa ini? karena di akhir yogi itu
adalah partikel Partikel subjek. subjek. Bener ya, partikel subjek. Ini kan ada yogi terus sama dengan partikel ga. Ya. Nanti ini kata tunjuk tempatnya ya ini, yogi ga. Ya, artinya apa? Mas Rizky? Artinya di sini Oke, kalau ini apa ini? gogi di sini. Kemudian kalau ini Jogi di sana. tuh. Bener ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang poin A. Kemudian kalau ini sama ya dengan yang atas. Igot, gegot, jogot itu sama. Artinya adalah benda ini, benda itu, dan benda ya seperti itu. Kemudian gegot. Ya, berarti igot, berarti benda ini. Kemudian gegosen kan ditambahin partikelnya doang akhiran. Kemudian isaram ini juga sama ya dengan yang sebelumnya. Seperti itu. Oke ya, teman-teman. Jadi Jongdabon adalah yang poin A seperti itu. Cukup jelas ya? Baik. Kalau gitu kita coba lanjutkan di poin nomor 3. Ini ada Paijolondo itu siapa? Mas Adit bagi Ijolondo. linknya tuh, Mas Adit bagi linknya kemana aja itu? Ke ini doang kok, ke grup kita doang. Salah akun Ijolondo itu siapa? Mas Triadi bukan itu tadi? Ini Mas Triadi kayaknya. Ya Mas Salah masuk. Oh, salah akun. masuk. Akunnya kebanyakan. Kita coba lanjutkan ya. Oke, kita coba lanjutkan ke Kak Ria. Halo Kak Ria. Halo Sam. Kak Ria nomor 5 dibantu baca kalimatnya. Sebutkan 5 partikel subjek. 5 partikel subjek apa aja Kak Ria? Keso, en, nen, iga. Oke, betul ya. 5 partikel subjek itu ada keso, en, nen, i, dan ga. Benar. Kemudian jawabannya berarti yang mana, Kak Ria? Yang C. Udah pun yang C. Ini kan 5 ya. Kata kuncinya itu di 5 sebetulnya, teman-teman. Ada 5 nih, yang lainnya 4. Saya ingat Mas siapa? Mas Ahyar tuh salah jawabannya. Mas Ahyar pilihnya 4 yang ada 4. Jawabannya yang ada 4 kalau nggak salah. Cuma 4 seperti itu. Oke ya. Lalu tanya 5 ya jawabannya 5. Kecuali pilihannya 5 semua ya baru ini. Ya. Jadi Jongdabon adalah yang C. Terima kasih Kak Ria. Selanjutnya. Nah, saya minta tolong sama Mas Rashid. Halo Mas Rashid. Terus. Oke, dibantu baca nomor 4 Mas Rashid. Partikel nen dan i digunakan untuk. Oke, partikel nen dan i digunakan untuk apa kira-kira? Yang nen itu digunakan untuk subjek yang berakhiran vokal. Kalau yang i-nya itu digunakan untuk... Oke, i-nya digunakan nen untuk subjek. Ini untuk yang berakhiran vokal. Putus-putusnya. Oke, yang ini untuk? Yang i digunakan untuk konsonan akhirannya tuh. Oke, yang berakhiran konsonan. Kira-kira jawabannya mana? Yang D. Jawabannya yang D, yang ini. Nen digunakan untuk subjek yang berakhiran vokal. I digunakan untuk subjek yang berakhiran konsonan. Bener ya, teman-teman? Kalau yang nomor A, kita coba baca ya. Nen digunakan untuk subjek yang dihormati. Kira-kira bener apa salah, Mas Rashid? Salah, Sam. Salah ya. Yang bener apa untuk subjek yang dihormati? Keso. Iya, betul. Jawabannya adalah yang keso. Jadi salah ya. Kemudian nen digunakan subjek yang berakhiran vokal. Bener. I digunakan untuk subjek yang berakhiran vokal. Nah, ini yang I-nya salah ya. Kemudian yang poin C, dan digunakan subjek yang berakhiran vokal, konsonan. Nah, ini salah. Harusnya bukan konsonan tapi yang akhirannya vokal. Jongdabon adalah yang poin D. Benar ya? Terima kasih Mas Rosid, jawabannya sudah betul. Kemudian saya lanjut ke Kak Christine. Halo Kak Christine. Halo ya Halo Sam. Kak Christine. Ya. Nomor 5 dibantu baca. Partikel G N digunakan untuk. Oke. Jawabannya yang B. Penjelasannya gimana? G digunakan untuk subjek yang berakhiran vokal dan N digunakan untuk subjek yang berakhiran konsonan.
Oke, bener ya, Yorobun. Partikel ga digunakan untuk subjek yang berakhiran vokal, kalau yang en digunakan untuk yang akhirnya konsonan. Kira-kira jawabannya mana, Kak Christine? Yang B. Ya, jawabannya yang B, yang ini. Iya. Oke, bener ya. Untuk yang poin A, kenapa salah, Kak Christine? Karena G-nya yang A konsonan. N-nya Oke, udah bener benar. ya. Yang A-nya ini salah, G-nya salah bener. Mm-mm. Kalau yang C, Yang salahnya C di mana? G-nya konsonan, N-nya yang Oke. subjek yang dihormati. Oke, itu juga salah ya. Mm-mm. Kemudian yang D, salahnya di mana? G-nya dihormati, N-nya benar. Oke, betul. Jadi Jongdapun adalah yang B. Terima kasih Kak Christine, jawabannya sudah betul, Yorobun. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus detail dan teliti. Jangan asal-asal ya. Asal yakin aja ini. Ini udah pasti bener nih, giliran di submit nilainya tidak memuaskan seperti itu. Oke ya. Kemudian Mas Irfan, halo Mas Irfan. Oke, saya minta tolong Mas Irfan ya, dibantu baca untuk poin nomor 6, silakan. Apakah di sana Jawa adalah gongwon? Adalah taman? Adalah taman. Taman bahasa Koreanya adalah gongwon. Betul ya. Nah, terus perintahnya gimana? Ubahlah menjadi bentuk formal dan bertanya. Oke, ubahlah kalimat berikut ke dalam bentuk formal dan kalimatnya tanya ya, Robun. Kira-kira jawabannya mana, Mas Irfan? Ini jawabannya itu yang Jogin. Yang B, Mas Adit. Yang B. Yang B. Oke, Mas Irfan pilih yang B ya, teman-teman. Kita coba cek dulu ya. Untuk poin 1, di sini kan kalimatnya adalah apakah di sana jauh adalah taman. Jawabannya yang B nih. Iya, betul. Jawabannya yang D ya, bukan yang B. Yang B ini salahnya di mana, Mas Irfan? Itu yang Ini ya. itu kan Partikelnya salah, teman-teman. Yang B itu betul. Oke, poin 1 di sini kalimatnya adalah gogi는 공원입니까? Nah, gitu ya. Di sana apakah taman? Di sananya kan pakainya gogi. Harusnya pakainya apa? Harusnya karena di sana jauh pakainya jogi. Jadi poin A itu salah. Salahnya di mana? Ini depannya. Harusnya jogi, bukan gogi. Seperti itu. Oke. Kemudian dilanjutkan yang poin nomor 2. Di sini kalimatnya jogiun gongwonimnika. Kan nggak cocok ya. Ketika dibaca aja nggak enak ya, Rabun. Jogiun. Harusnya kan joginen. Ya, bener nggak? Atau jogiga seperti itu. Makanya di sini sudah dipastikan salah, yaitu di partikel subjeknya. Ini yang saya bilang harus teliti itu di sini sebetulnya. Kemudian ada lagi joginen gongwonimnida. Salahnya di mana, Mas Irfan? Yang C ini. Itu kan ada lah. Iya, betul. Karena kalimatnya ini positif ya. Harusnya kan kalimat tanya dimintanya seperti itu. Jadi Jongdapun yang paling tepat adalah poin D. Joginen gongwonimnika. Di sana jauh, apakah taman seperti itu? Bisa ya, Robun? Bisa ya? Sebetulnya gampang kalau teman-teman teliti dan pelan-pelan ngerjainnya. Di sini kan sengaja saya tidak kasih waktu. Kalau saya kasih waktu, mungkin Anda udah panik lebih dulu ya. Kan ada timer itu yang bisa bikin mundur tuh. Hitung mundur. Wah, Anda udah nervous duluan biasanya kayak gitu. Iya, Ya, maaf nggak apa-apa lah. kemarin masih iya sih masih sambil kerja kemarin. Makanya lupa. Oke, siap. Terima kasih Mas Irfan, jawabannya betul. Kita coba lanjutkan ke siapa ini? Mas Triadi dulu ya. Mas Triadi belum ya, Robert? Mas Triadi, halo. Halo Sam. Mas Triadi nomor 7 dibantu baca. Di situ adalah bandara Gonghang. Di situ adalah bandara. Terus perintahnya disuruh diapakan? Ubahlah kalimat berikut menjadi bentuk formal dan positif. Oke, betul. Kira-kira
Di situ Diminta bentuk formal dan kalimatnya positif. Kira-kira jawabannya yang mana, Mas Triadi? Goginen gonghang imida D. Daben yang D, yang ini. Ya, Goginen, gongang, imnida. Seperti itu ya. ya. Goginen. Kenapa pakainya gogi? Kata tunjuk tempat di situ. Partikel Oke. non vokal. Bener ya, teman-teman. Jadi di sini ada kata tunjuk ya. Dan kata tunjuknya adalah di situ. Kalau poin A, kalimatnya yogi. Yogi itu artinya apa? Di sana jauh. Yogi. Di sini. Oh, di sini. Di sini. Yogi itu di sini. Kenapa kok yang poin A salah? Karena kata tunjuknya di sini. Harusnya kan di situ. Salah berarti. Kemudian yang poin B. Kata tunjuknya apa? Gogi. Nah, C juga gogi. Kemudian D juga gogi. Jadi 3 ini masih memungkinkan untuk betul ya. Gogi. Nah, ini poin B kenapa salah? Saya coba tanya sama siapa? Triadi tadi. Salahnya di mana poin B ini? Partikel N. Iya, betul. Salah ya. Yang salah adalah di bagian partikelnya. Ini ya. Harusnya pakainya apa? Pakainya yang Nen. nen Ga. atau yang ga. Ga. Seperti itu ya. Harusnya pakai yang nen atau yang ga. Ini salah pakainya gogiun. Kan nggak enak dibacanya juga. Kemudian yang C. Bantu baca lagi. Gogiga gongang imika. Oke, sini salahnya di mana? Itu kalimatannya pakainya Oke, betul. Ini pakainya akhiran imnika. Imnika imika. kan kalimat untuk bertanya, jadi kurang cocok. Jawaban yang paling tepat adalah D. Goginen, gongang, imnida. Di situ adalah bandara, yorobun. Seperti itu. Saya dipahami ya untuk penjelasannya. Terima kasih Mas Triadi. Kita coba lanjutkan di poin nomor 8 nih. Kak Fitria ya. Halo Kak Fitria. Halo Sam. Dibantu baca yang ini. Benda ini bukan tas. Benda ini bukan tas. Oke. Kemudian perintahnya apa? Ubahlah kalimat berikut menjadi bentuk formal dan negatif. Oke. Bentuk formal dan negatif. Jadi gimana? Jawabannya yang mana Kak Fitria? Yang B, yang igosan, gangbangi, anipnida. Oke. Yang D yang ini. B. Yang ini. Ya. Igosen gabangi animnida. Sini kalimatnya adalah benda ini bukan tas, diminta dalam bentuk formal dan negatif. Benda ini, berarti kalimatnya adalah kata tunjuknya ini, Robun, igot. Ya, bener ya? Igot. Ada nggak yang igot? Ada 2 nih, poin A dan yang poin B. Seperti ini. Salah ya? Bukan Salah. itu deh Bukan kayaknya. B. Jawabannya adalah Kayaknya yang poin A. Iya, betul. A nggak? Tapi A juga salah. Jawabannya harusnya C. Betul. Salah. Kok bisa? Kok bisa Jawabannya salah ya iya. salahnya ya? Salah saya belum bisa. Iya, jawabannya yang C ya. Yang B. Yang B. Yakin? Tapi kan yang C kan pakai gegosen. Iya, ini salah partikelnya. Kita coba bahas deh yang pertama nih. Igot. Nah, ini bener ya. Igosen, gabang, animnida. Ini bener. Salahnya di mana? Salahnya adalah partikel kata bendanya Gabangnya tidak nggak ada. Gabang. Betul. Ada Ini kan I. harus ada partikelnya di sini. I atau ga. Ini pakainya I ya, berarti karena akhirannya adalah konsonan. Jadi poin A salahnya di sini. Kemudian poin B. Igotnen. Bener apa salah? Salah. Salah ya. Salahnya di mana? Adalah partikel Nen. subjeknya. Iya, betul. Ini partikel subjeknya salah. Harusnya pakainya en atau i seperti itu ya. Jadi ini sudah dipastikan salah. Kemudian poin C, jawabannya C ya Robun. Gegosen. Bener ya? Gegosen kan berarti benda. Oh, salah juga ya. Kan Salah ya. bukan I. Iya. Itu Oke. salah Salahnya semua saya berarti. itu. Itu salah semua harusnya. Iya, Salah saya semua ya. itu jawabannya Oke, kita yang benar kita saya. coba cek ya.
Kan Setelah- udah dibahas itu Sam. Setelah Tapi- 3 kali Sam, Tapi kemarin 3 dapat kali salah. jawabannya B. salah, jawab B baru Oke, benar Sam. ini jawabannya B, teman-teman. Oh. Oke, sebentar ya, saya coba benerin dulu. Nanti aja saya nunggu submit. Ya, langsung aja. Bisa. Iya, saya biar kelihatan. Enggak apa-apa Sam. Ya. Kita bukan nabi, boy. Ghosten. Nah, ini yang salah tuh di sini. Kok Iya, bisa iya, salahnya oke. Saya format salah. ya? Biasa, maklum. Kalau salah-salah itu manusia. Enggak, kok bisa salahnya Nabi, barengan ya boy. tadi ya? Bukan nabi ya. Oke. Ini poin ini ya. Nah, jawaban yang paling tepat tuh kayak gini. Tadi Anda salah lihat kali. Salah lihat Anda ya. Ya Enggak, Anda ngantuk tadi ya. Sam, Jawabannya Allah, adalah B, Sam. teman-teman ya. Igosen, gabangi, animnida. Bedanya dengan yang atas nggak ada partikelnya. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih teman-teman atas jawabannya. Mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah. Oke, Kak Fitria, terima kasih. Kita coba lanjutkan ke Mas Fatur Rahman. Mas Fatur, halo. Halo Sam, Oke, Mas Fatur dibantu baca untuk poin nomor 9. apakah benda itu jauh sepeda? Oke, apakah benda itu jauh Ber- sepeda? Kemudian Ubahlah perintahnya kalimat gimana? berikut menjadi bentuk Ubahlah kalimat berikut menjadi bentuk informal dan bentuk tanya. Oke, benar ya. Dirubah ke dalam kalimat informal terus bentuk tanya. Kira-kira gimana jadinya, Mas Fatur? Tanya. Bukan, Oke, bukan, Mas bukan. Fatur, Bukan yang C. Tanya. gimana kira-kira? Yang Bebas, pilih aja. yang D. Yang Yang D. ini? Yang ini? D. Ya. Oke, Mas Fatur pilih yang poin D. Kita coba bahas ya. Sini kalimatnya adalah, apakah benda itu jauh sepeda? Sini kata tunjuknya adalah benda itu jauh. Ini ya teman-teman. Benda itu jauh. Berarti apa? Pakainya yang mana? Pakainya adalah yang Jo apa Ge? Nah, pakainya adalah Jo. Semuanya pakai Jo ya. Semuanya pakai Jo. Jadi untuk kata tunjuk itu semuanya betul. Bisa pakai jogosi atau jogosen. Nah, sini kan salah ini. Poin B salah ya. Salahnya di mana? Ini partikelnya adalah yang nen. Artinya jogosen pakainya en, bukan pakai nen. Kemudian yang C jogosi. Ya, jogosi itu apa? Ini adalah benda itu jauh, ini benar. Kemudian yang ini juga benar. Jadi poin A, C, dan D itu benar. Kemudian selanjutnya, apakah sepeda? Ya, sepeda apa? Sepeda adalah jajongo. Ya, jajongo iyeyo. Ini poin 1. Kira-kira benar nggak jajongo iyeyo? Akhirannya benar nggak pakai iyeyo? Akhirannya Salah, saya. salah, betul. Kalau akhirannya untuk kata benda atau kata kerja tersebut bentuknya adalah vokal, maka pakainya langsung yeyo, bukan jajongo iyeyo, tapi jajongo yeyo akhirannya. Seperti itu ya. Berarti jawabannya mana? Jawabannya adalah yang poin D. Seperti itu ya. Jogosen jajongo yeyo. Ya, benda itu jauh. Apakah jajongo? Jajongo itu artinya sepeda. Kalau yang ini artinya adalah ya, makanya salah. Tadi ya Mas Fatur nge. Kemudian yang poin B jogosen salahnya di sini. Seperti itu. Gitu ya untuk jawabannya teman-teman. Oke, terima kasih Mas Fatur. Kita coba lanjut di poin nomor 10. Berarti Mas Ahyar. Halo Mas Ahyar. Halo Sam. Ya, Mas Ahyar silakan dibantu baca nomor 10. Benda itu adalah lemari baju. Benda itu adalah lemari baju. Lemari baju bahasa Koreanya adalah ochang. Ojang. Berarti gimana? Perintahnya gimana perintahnya? Ubahlah kalimat berikut menjadi bentuk informal dan bentuk positif. Oke, berarti Jawabannya yang D.
Gegosi, ujang, iyeo. Oke, kalimatnya positif ya. Berarti Iya, akhirannya apa? Akhirannya adalah titik. titik. Betul. Terus kenapa di sini penggunaannya iyeo, Mas Ayer? Karena akhirannya konsonan. Betul. Karena di sini Jang. ojang akhirannya adalah konsonan. Seperti jadi jawabannya benar yang D ya. Kegosi ojang iyeo. Benda itu dekat, dan ini kan keterangan hanya benda itu saja. Berarti kita pakainya yang ge. Kalau benda itu jauh, pakainya yang jo. Seperti itu ya. Benda itu adalah lemari pakaian. Poin 1 kenapa salah, Mas Ahyar? Jauh. Oke, ini pakainya kata tunjuknya jo, makanya dia salah. Kemudian poin 2 kenapa salah? Tanda tanya akhirnya. Akhirannya tanda tanya. Berarti kalau diartikan gimana ini? Apakah benda itu lemari baju? Oke, benda itu jauh, apakah lemari baju? Ju. Seperti itu Tetap ya. paten. Iya, oh Dekat. iya ini dekat, benda itu dekat. Betul. Oke, seperti itu. Jadi Jungdaben adalah yang D. Terima kasih Mas Ahyar. Oke. Kita coba lanjut ke Mas Triadi. Halo Mas Triadi. Halo Sam. Oke, Mas Triadi, dibantu baca nomor 11. Di sana jauh bukan toilet. Bahasa Oke, terus Koreanya perintahnya? wajangsil. Ubahlah kalimat berikut menjadi bentuk informal dan bentuk negatif. Oke, informal dan bentuk negatif. Seperti itu ya. Kira-kira jawabannya yang mana Mas Triadi? Yang A. Jawabannya adalah yang A. Yang A yang ini. Dibantu baca. Joginen wajang sili anieo. Oke. Joginen wajang siri yeo. Seperti itu. Di sana jauh bukan toilet. Toilet itu wajang sil. Berarti kalau di sana jauh, kata tunjuknya menggunakan apa? Menggunakan jogi, Robun. Kemudian partikelnya betul ya. Joginen. Seperti ini. Oke, kemudian huajang siri, toilet. Nah, huajang siri ini ada partikel kata bendanya, tambahannya ya Robun, karena kalimatnya negatif. Seperti itu, kemudian akhirannya apa? Akhirannya anie, karena kan kalimatnya adalah negatif. Jungdaben yang A, bener ya? Poin B, kenapa salah? Saya coba tanya Mas Triadi. Kenapa salah, Mas Triadi? Nggak ada partikel wajangsil. Yang Iya, I. betul. Di huajangsil, di kata benda tidak ada partikel kata bendanya ya. Padahal kan harusnya ada karena kalimat negatif. Poin C, kenapa salah? Yang C. Gogi. Iya, karena kata tunjuknya pakai gogi. Gogi kan harusnya buat di apa? Situ ya. Gitu. Seperti itu. Kemudian ini juga sama salah. Jadi Jongdaben adalah yang poin A ya tadi. Terima kasih Mas Triadi, jawabannya sudah betul. Lanjut di poin nomor 12. Saya minta tolong sama siapa nih? Mas Ahyar ya ke atas. Kita coba diacak. Halo Mas Ahyar. Halo Sam. Nomor 12 dibantu baca. Adik naik sepeda. Ubahlah kata itu. kerja sifat berikut menjadi bentuk positif. Oke, ini udah masuk ke kata kerja ya. Diminta merubah kata kerja atau kata sifat berikut menjadi bentuk positif. Positif berarti akhirannya apa Mas Ahyar? Nida. Oke, kemudian untuk kalimatnya gimana? Dibantu baca nomor 12. Adik naik sepeda. Adik bahasa Koreanya apa? Dongseng. Oke, adik bahasa Koreanya adalah dongseng. Kemudian? Sepeda jajon gerel. Jajon gerel. Tada. Iya betul. Jadi sepeda itu jajongo, kemudian rel ini nanti partikel objeknya ya teman-teman. Ini deh biar nanti Anda bisa untuk kan kemarin sudah nyampe ke partikel ya. Partikel apa namanya? Partikel subjek sudah nyampe ya. Iya, sudah nyampe kan? Berarti kan teman-teman sudah paham harusnya. Tanpa saya tambahkan ini pun harusnya teman-teman sudah paham. Oke, sebentar saya coba edit dulu nih.
biar lebih mantep nih. Nah, seperti ini ya. Jadi sepeda itu bahasa Koreanya adalah jajongo. Ini teman-teman Anda bisa perhatikan. Kemudian naik itu tada. Seperti itu ya. Nah, ini kalau dirubah ke dalam bentuk positif, ya kira-kira jadinya gimana, Mas Ahyar? Jadinya dongsaengi jejon gerel dapnida. Jajon gore Dapnida. Tapnida. tamnida. Tamnida, ya. Iya, bukan tapnida, tamnida. Ini kan biep ketemu nia. Sam. Lupa. Ingat ya? Ya. Ya, seperti itu. Oke. Jadi C jumlah yang pun C. adalah dong. Yang mana? Yang C? Yang ini. Iya. Dongsengi. Iya. Dongsengi jajon gore tamnida. Bener ya? Adik naik sepeda. Kalau yang poin 1, yang poin A, kenapa salah? Karena apa? Partikelnya nen itu, yang dongseng nen. Oke, ini ya harusnya dongseng. En Dongsengi atau atau i. dongseng. Iya, En. dongsengi atau dongseng en, betul. Harusnya itu ya. Yang B Iya. kenapa salah? Apakah? Bukan adalah. Bukan Ini naik ya. akhirannya diep nikah, artinya apakah? Jadi kurang tepat. Tanda tanya. Ya. Tuh, jawabannya Iya. tadi yang C. Yang D kenapa salah? Yang D karena akhirnya juga, Sam. Akhirannya? Iya, Oh tanda iya, tanya. betul. Akhirannya pakai diep nikah ya. Artinya apakah juga salah? Untuk ininya sih sudah benar. Iya. Terima kasih Mas Ahyar. Kita coba lanjutkan Oke, di terima poin kasih. nomor 13. Siapa nih? Mas Fatur, halo Mas Fatur. Halo Sam, Mas Fatur Rahman, halo Mas. Sudah dijawab belum ini kira-kira? Sudah mengerjakan ulangan belum? Sudah ya? sudah Sam. Oke, Sudah. Mas Fatur dibantu baca yang ini. Ubahlah kata kerja atau kata sifat berikut menjadi bentuk tanya. Apakah Jadi makanan bentuk itu manis? tanya. Oke, apakah makanan itu manis? Makanan apa makanan? Makanan adalah Amsik. Kalau manis? Tada. Dalda. Talda. Ya, benar ya. Sini kalimatnya adalah kalimat formal berarti teman-teman ya. Dalda dirubah ya. Apakah makanan itu manis? Kira-kira jawabannya yang mana, Mas Fatur? Jawabannya ya. Ya. Oke, Mas Fatur masih bingung ternyata ya. Jadi kalimatnya adalah apakah makanan itu manis dirubah ke dalam kalimat formal ya untuk bentuk tanya. Berarti kalau bentuk tanya akhirannya pakai biep nikah atau semnika. Ada nggak? Semuanya pakai yang biep nikah atau semnika. Itu ya. Pilihan 1. Ya. Geemsigen artinya kan makanan itu. Oke. Makanan itu. Di sini kan kalimat tanya adalah itu ya. Berarti itunya pakai itu dekat. Berarti benar pakainya yang ge. Geemsigen makanan itu, kemudian dal semnika. Oke, dal semnika apakah manis? Kira-kira benar apa salah ya, Robun? Salah. Adalah Salah. Kenapa salah, Pan? Itu kan el dianggap tidak ada. Iya, betul. Jika kata kerja atau kata sifat berakhiran real, maka realnya nanti dihilangkan. Jadi teman-teman pakainya hanya da. Kan dalda. Kan ambilnya dal itu. Dal dihilangin L-nya. Jadi hanya diambil da saja. Maka teman-teman pakainya adalah yang damnika. Ada nggak yang akhiran damnika? Ini damnika. Jadi jawaban yang paling tepat adalah poin C. Seperti itu ya. Ini kan dal semnika. Ini salah. Salah Karena kemarin, harusnya kamu salah ini. Ambilnya A ya. Yang C. C salah, A juga salah kemarin, Sam. C salah. 3 kali nyoba. Jawabannya B. Sama Sam, 3 kali nyoba. Yang terakhir A sama C salah, Sam. Intinya kayaknya Mas Adi, yang nomor tadi nomor 8 apa nomor 6 sama nomor 13 itu kayak gak ada jawabannya Mas Adi.
Iya, Sam. Jawabannya B, Sam. Masih B, B. Sam. Kayak masa depan. Coba kita baca. Coba kita baca ya. Nah, ini tadi salah baca tuh. Apakah Oh, makanan iya. itu jauh manis? Nah, Aktif sekali siapa tadi Anda. yang salah baca itu? Aktif sekali Anda, Jawabannya Sam. yang B ya. Jawabannya yang B. Luar Bro, biasa. meskipun makanan itu jauh, apakah manis seperti itu? Ya, tolong lebih teliti lagi ya, teman-teman. Oke, siap. Oke. Oke, seperti itu ya. Jadi Ya, harus ya. teliti. Oke. Kemudian poin 14, saya minta tolong sama Mas Taprikan ya. Halo Mas Taprikan, Iya, Sam. silakan dibantu baca poin 14. Ubahlah kata kerja atau sifat berikut menjadi bentuk positif. Oke, jadi bentuk positif ya. Kalimatnya? Adik memasak nasi goreng. Oke, adik memasak nasi goreng. Oke, sebentar. Kira-kira kalau dirubah jadinya seperti apa, Mas Taprikan? Dirubah menjadi yang Oke, tadi ya poin 14 ini jawabannya dongseng ibu kembapal Yori Hamnida, dongseng adik, Yori Hamnida itu artinya memasak, kembapal artinya adalah nasi goreng. Kemudian tadi poin 15, apakah ayah membaca koran dirubah ke dalam kalimat bentuk tanya. Kemudian ayah itu aboji, kemudian membaca doksohada, kemudian sinmunel, ya ini dari kata sinmun artinya adalah koran ya Rabun. Kalimatnya jawaban yang paling tepat adalah poin C. Abu jika shinmunel dokso hamnika. Seperti itu. Jadi ayah, apakah membaca shinmunel artinya koran. Seperti itu. Karya poin 16, silakan dibantu baca kalimatnya. Ubahlah kata kerja atau sifat berikut ke dalam bentuk informal. Oke, ke dalam bentuk Manada, informal ya. Oke, oda, manada, kungbu, hada. Berarti berubah menjadi kalimat informal. Gimana jadinya? Jadinya Oda wayo, menjadi manayo, wayo. wayo. Oke. Terus? Manada jadi manayo, kongbu hada jadi kongbu heo. Oke, Jong Dabun yang paling tepat adalah poin B. D ya. Betul. Jawabannya adalah yang D, Rebun. Oda jadi wayo. Jadi karena akhirannya adalah vokal obawa, maka perubahan dalam bentuk informalnya ditambahin dengan vokal ayo. Ya, maka digabung jadi wayo seperti ini. Kemudian manada, kan huruf terakhirnya adalah vokal A ya. D-nya dihilangkan, jadi tambah dengan ayo jadi manayo. Seperti ini. Kemudian gongbu hada, yang akhiran hada berubah menjadi heo. Ya, bukan hayo. Ini kan hayo nih, salah. Jawaban yang paling tepat adalah D. Terima kasih Kak Ria. Kemudian poin 17. 17 siapa nih? Dari atas ya. Kak Fitria, 17. Silakan. Ubahlah kata kerja atau sifat berikut ke dalam bentuk informal. Formal. Ini apa aja? Dibantu baca. Garajida, Terus? Bakuda, Jetsehada, sama Mokda. Sama Mokta. Oke, betul. Kira-kira kalau dirubah ke dalam kalimat informal jadinya gimana? Siapanya yang A? Jawabannya A yang ini. Garejida menjadi? Garachoyo. Oke, terus? Terus yang itu jadi Baguoyo. Terus? Kemudian satunya jadi Jetsoheyo. Chongso. Ya, Chongsoheyo. Terus? Yang satunya jadi Mogoyo. Ya, Mogoyo. Betul ya teman-teman. Di sini Garejida, huruf terakhirnya adalah vokal I. Apabila teman-teman menemukan kata kerja atau kata sifat yang berakhirannya adalah vokal I, maka jika dibuat informal, menjadi akhirannya adalah yoyo. Ini ya. Nih, I-nya dihilangkan berubah jadi yoyo ini. Jadinya garechoyo. Bukan garechida, tapi garechoyo. Seperti itu untuk informalnya. Kemudian ada lagi.
Apabila menemukan akhiran kata kerja kata sifat berakhiran vokal U, jika dirubah dalam kalimat informal, maka menjadi apa? Bukan hanya U, tapi langsung jadi wo. Ya, woyo seperti. Jadi dibacanya adalah bakwoyo seperti ini. Kemudian kalau yang akhirannya hada menjadi heo, bener ya? Dari chongso hada berubah menjadi chongso heo. Kemudian dari mokta itu kan huruf terakhirnya adalah konsonan. Ya, di luar dari vokal A dan vokal O samping, maka teman-teman dirubah menjadi akhirannya adalah pakai oyo. Jadi mogoyo seperti itu. Bisa ya teman-teman. Ini yang terakhir tuh, yang perubahan-perubahan kalimat informal untuk kata kerja tuh. Saya ulang lagi seperti itu. Oke ya. Terima kasih Kak Fitria. Kemudian selanjutnya Irfan ya. Halo Irfan. Halo. Ya, silakan dibantu baca. Ubahlah kata kerja sifat berikut ke dalam bentuk informal. Oke, ubahlah kata kerja atau kata sifat berikut dalam bentuk informal. Kira-kira jawabannya yang mana? Mana yuk? C. Oke, Mas Irfan pilih yang C ya katanya. Kita coba cek ya teman-teman apakah betul. Pilihan 1 untuk pilihan C ini katanya adalah Mashida. Mashida huruf terakhirnya adalah vokal I. Kalau dirubah ke dalam bentuk informal jadi akhirannya yoyo. Jadi bukan masoyo tapi masyoyo. Bener ya, antara B dan C itu bener. Mas Irfan pilihnya C ya, masyoyo artinya minum ya Robun. Kemudian juda itu artinya memberi teman-teman. Oke, juda itu artinya memberi. Berarti kalimatnya gimana? Menjadi kalau akhirnya vokal U, maka ditambah dengan akhiran oyo, maka jadinya adalah woyo. Betul. Maka jadinya juoyo seperti ini ya. Kemudian dari kata keda, masih ingat kalau akhirnya adalah vokal E, maka vokal E-nya dihilangkan. Maka kita jadinya adalah koyo seperti itu. Ini koyo ya, benar. Kemudian terakhir dari kata chota berubah menjadi swayo seperti itu. Ini ya teman-teman. Jawabannya adalah yang poin C. Oke, terima kasih Mas Irfan sudah betul jawabannya. Sam itu yang B gimana Sam tadi Sam? Yang B. Ya ini. Ya ini. Ini Mas Yoyo. Nah ini salah nih. Salahnya di sini. Oh, salahnya. Juoyo. Iya, harusnya kan ini juoyo. Seperti ini harusnya. Jadi digabung. Oke ya. Iya, Sam. Kemudian poin 19. Ini gampang ya, hanya ungkapan saja. Saya minta tolong Kak Christine. Halo Kak Christine. Iya, Sam. Silakan dibantu baca poin 19. Partikel E dan R digunakan untuk objek yang berakhiran konsonan. Yang R digunakan untuk objek yang berakhiran vokal. Oke, betul. Kira-kira jawabannya mana, Kak Christine? Yang D. Jawabannya yang D digunakan untuk objek berakhiran konsonan, betul. R digunakan objek berakhiran vokal. Benar ya? Teman-teman harus paham ya, partikel L dan R untuk objek itu kira-kira penggunaannya seperti apa. Ini teman-teman harus paham. Terima kasih Kak Christine, jawabannya sudah betul. Kemudian selanjutnya siapa ini? Mas Rosid belum ya? Halo Mas Rosid, terakhir. Halo Sam. Silakan dibantu baca. Apa itu predikat dalam bahasa Korea? Oke. Apa itu predikat? Penjelasannya gimana predikat? Yang C adalah unsur dalam kalimat yang menunjukkan tindakan oleh subjek. Oke, benar ya. Adalah unsur dalam suatu kalimat yang menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh subjek. Kalau poin A dibaca? Adalah unsur dalam kalimat yang menunjukkan partikel penanda suatu subjek. Berarti apa itu? Adalah partikel nen atau ga ya, yang itu adalah partikel subjek. Betul tadi bunyinya seperti tadi. Kalau poin 2 dibaca? Adalah unsur dalam kalimat yang menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh objek. Oke, berarti apa itu? Oh, ini nggak ada ya.
Ya, itu objek. Cuman ini nggak ada sebetulnya, keterangan itu nggak ada. Iya. Nah, kemudian poin D adalah unsur kalimat yang menunjukkan partikel suatu objek. Berarti adalah el dan rel tadi. Seperti itu ya. Saya coba submit dulu. Apakah jawabannya 100, teman-teman? Oke, sebentar. Kita coba muat ulang dulu. Hilang ya. Ya, hilang guys. Jawabannya hilang. Udah Sam, 100 lah. Ya, 100 ya. Gimana itu Mas Irfan? Hilang jawabannya. Oke, saya matikan dulu untuk